Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana nih kabar kalian? Sehat semuanya? Alhamdulillah kalau sehat. Sebelum kita mulai pelajaran, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum melanjutkan pelajaran, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Silahkan nanti kalau ada yang tidak hadir, kalian bilang ya. Apa di sini hadir semua? Oh, pintar sekali. Hadir semua ya. Ya udah kalau gitu Ibu nggak usah absen, nanti langsung Ibu centang aja. Nah, sebelumnya sini Ibu akan menjelaskan modul pembelajaran terlebih dahulu untuk pertemuan kali ini. Pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang materi memahami profil dan karakteristik industri kecantikan dan spa. Melalui materi ini, kita akan mengenal lebih dalam dunia industri kecantikan, jenis usaha, peluang kerja, serta sikap profesional yang harus dimiliki di bidang kecantikan dan spa. Nah, di sini yang pertama ada identifikasi peserta didik. Peserta didik kelas 10 Tata Kecantikan memiliki pengetahuan dasar mengenai dunia kecantikan dari lingkungan sekitar dan media sosial. Peserta didik memiliki minat tinggi terhadap salon, makeup, spa, dan perawatan kecantikan, namun belum memahami secara mendalam profil dan karakteristik industri kecantikan dan spa. Selanjutnya, capaian pembelajaran. Peserta didik mampu memahami konsep dasar industri kecantikan dan spa, menjelaskan profil industri kecantikan dan spa, mengidentifikasi karakteristik industri kecantikan, menjelaskan peluang kerja di bidang kecantikan, menunjukkan sikap profesional di dunia kerja. Lalu ada tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik mampu menjelaskan pengertian industri kecantikan dan spa, mengidentifikasi profil industri kecantikan dan spa, menjelaskan karakteristik industri kecantikan, menyebutkan jenis usaha bidang kecantikan, menjelaskan peluang kerja industri kecantikan, menunjukkan sikap profesional. Nah, di sini ada dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama, kalian harus bernalar kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Jadi jika kalian mempunyai ide-ide yang bagus, itu silahkan kalian tuang. Dan kalau jika teman kalian mempunyai ide, kalian punya ide, itu silahkan dikumpulin idenya. Nah, itu bisa jadi kolaboratif. Lalu ada media dan sumber belajar. Medianya kita akan menggunakan Canva, PowerPoint, video YouTube, LKPD, dan kuis. Nah, sumber belajarnya kalian bisa ke perpustakaan atau toko-toko buku. Itu kalian cari buku dasar-dasar kecantikan, terus modul pembelajaran, dan yang terakhir ada internet. Internet kalian bisa mencari di TikTok, Google, Pinterest, Instagram. Nah, kan sekarang kalian pinter-pinter ya kalau main internet. Nah, jadi kalian manfaatkan untuk mencari sumber-sumber dari sana. Sebelum kita masuki materi, Ibu mau tanya nih ke kalian, apa aja sih profesi yang kalian ketahui di bidang kecantikan dan spa? Siapa yang mau jawab? Ayo, silakan. Oh, betul sekali. Nah, profesi yang diketahui di bidang kecantikan dan spa itu ada hairstylist, makeup artist, nail artist, spa terapis, terus ada beautician, dan lain-lain. Terus apa sih yang kalian ketahui tentang industri kecantikan dan spa? Ya, industri kecantikan dan spa merupakan bidang usaha jasa yang bergerak dalam pelayanan perawatan tubuh, wajah, rambut, kuku, dan relaksasi untuk meningkatkan kesehatan, kebersihan, dan penampilan seseorang. Jadi tidak hanya perawatan wajah aja ya. Nah, di sini ada profil industri kecantikan dan spa. Industri kecantikan dan spa meliputi yang pertama ada salon kecantikan, spa, klinik kecantikan, makeup artist, nail art, extension, hairstylist. Industri ini berkembang pesat karena kebutuhan masyarakat terhadap perawatan diri semakin meningkat. Lalu, apa sih karakteristik industri kecantikan dan spa? Yang pertama, ada mengutamakan pelayanan jasa, menjaga kebersihan dan sanitasi, mengikuti tren kecantikan, membutuhkan keterampilan praktik.
Dan di sini ada jenis usaha bidang kecantikan. Yang pertama ada salon rambut, spa tradisional, klinik kecantikan, nail art studio, makeup artist, barbershop, perawatan wajah dan tubuh. Lalu peluang apa aja sih peluang kerja di bidang kecantikan itu? Nah, kalian bisa jadi hairstylist, beautician, makeup artist, spa therapist, nail artist, beauty advisor, owner salon dan spa. Nah, yang tadi ibu bilang kan. Lalu sikap kerja profesional, sikap yang harus dimiliki tenaga kerja kecantikan. Yang pertama, harus disiplin, ramah, sopan santun, bertanggung jawab, menjaga kebersihan, kreatif, dan percaya diri. Nah, kita juga harus menjaga kebersihan dan sanitasi. Tujuan sanitasi itu apa sih? Kita mencegah infeksi, menjaga kesehatan pelanggan, memberikan kenyamanan pelayan. Contohnya seperti mencuci tangan sebelum bekerja, mensterilkan alat, menggunakan handuk bersih. Perkembangan industri kecantikan. Perkembangan industri kecantikan dipengaruhi oleh media sosial, tren kecantikan, teknologi modern, kebutuhan masyarakat. Nah, industri kecantikan terus berkembang mengikuti perubahan gaya hidup masyarakat. Nah, ibu mempunyai games nih biar kalian tidak bosen ya. Kalian biar tidak boring, ibu punya games tebak-tebakan. Nanti ibu akan membacakan gamesnya terlebih dahulu. Jadi jangan kalian jawab. Nanti kalau udah ada 3 games, nah itu jawabannya kalian simpen dulu ya. Jangan dibilang dulu. Nah, yang pertama, siapakah aku? Aku bekerja merawat kuku dan membuat nail art. Gampang banget. Terus yang kedua, tebak profesi dari emoji. Nah, itu ada emoji lipstick, terus pengantin, dan ada itu berlian. Yang ketiga, petunjuknya ciri-cirinya bekerja di bidang kecantikan, merawat dan menata rambut, menggunakan hair dryer dan catok. Dan yang terakhir, bekerja di salon. Siapa ya? Siapa itu? Nah, gimana? Kalian sudah menemukan jawabannya? Sudah tahu jawabannya? Oke. Nah, siapa tadi jawabannya yang betul semua? Ya, yang pertama tadi sebagai nail artist. Nah, yang kedua makeup artist. Yang ketiga hairstylist. Siapa nih yang benar semua jawabannya? Oke. Nah, ini ibu mempunyai tugas untuk kalian soal buat minggu depan kalian kumpulkan. Nah, ini bisa kalian catat ya. Yang pertama soalnya, jelaskan pengertian industri kecantikan dan spa. Sebutkan karakteristik industri kecantikan dan spa. Mengapa sanitasi penting dalam pelayanan kecantikan? Sebutkan peluang kerja di bidang kecantikan dan spa. Apa sikap profesional yang harus dimiliki tenaga kerja kecantikan? Nah, jadi tadi ibu sudah menjelaskan semua ya yang ada di pertanyaan ini. Jadi kalian bisa menjawab soal-soal yang ibu berikan. Oke. Kesimpulan materi hari ini, industri kecantikan dan spa merupakan bidang jasa yang bergerak dalam pelayanan perawatan tubuh, wajah, rambut, dan relaksasi. Industri ini mengutamakan pelayanan, kebersihan, keterampilan, dan profesionalitas kerja. Selain itu, industri kecantikan dan spa juga memiliki banyak peluang kerja dan terus berkembang mengikuti masyarakat serta tren kecantikan. Baik anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini tentang memahami profil dan karakteristik industri kecantikan dan spa. Semoga materi ini yang telah dipelajari dapat menambah pengetahuan dan wawasan kalian mengenai dunia industri kecantikan dan spa. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya selama pembelajaran berlangsung. Sampai bertemu pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.